Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ardinda Permata. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Reguler 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Kesehatan tentang aspek psikologi dalam perilaku. Apa sih aspek psikologi dalam perilaku? Dan apa aja sih yang tergabung atau yang terdalam di dalam aspek psikologi dalam perilaku? Ikutin terus videonya, nggak boleh di skip, tonton sampai habis ya. Yang pertama ada mental process in psikologi, yaitu proses mental atau fungsi mental adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk semua hal yang dapat dilakukan individu dengan pikiran mereka. Dan yang kedua ada psikologi perilaku digunakan, yaitu psikologi perilaku adalah teori yang menyatakan bahwa lingkungan membentuk perilaku manusia dan masih digunakan para profesional kesehatan mental saat ini. Karena konsep dan teorinya tetap relevan dalam bidang-bidang seperti psikoterapi dan pendidikan. Yang ketiga ada emosi mempengaruhi perilaku, yaitu perilaku berbeda dari emosi tetapi sangat kuat dipengaruhi oleh emosi. Salah satu cara perilaku dipengaruhi oleh emosi adalah motivasi yang mendorong perilaku seseorang. Emosi juga dapat mempengaruhi perilaku kita secara langsung, seperti dalam kasus agresi atau perilaku yang difokuskan pada menyakiti orang lain. Kemudian yang keempat ada bagaimana emosi dirasakan. Emosi yaitu kenaikan perasaan seperti kesedihan dan kemarahan yang dimiliki orang dalam menanggapi berbagai pikiran dan situasi. Kadang-kadang orang juga dapat merasakan lebih dari satu emosi pada saat bersamaan. Kemudian yang kelima ada perasaan versus emosi, yaitu perbedaan mendasar antara perasaan dan emosi adalah bahwa perasaan dialami secara sadar sementara emosi secara sadar atau tidak sadar. Dan beberapa orang mungkin bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup tidak memahami ke dalam emosi mereka. Dan yang keenam ada strategi anteseden, yaitu strategi preventif yang dapat diterapkan di sekolah, di rumah, atau pusat untuk mengurangi terjadinya perilaku bermasalah. Kemudian ada komponen perilaku. Komponen perilaku itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada biologi, ada kognisi, ada lingkungan, dan yang terakhir ada emosi. Kemudian ada teori perilaku, yaitu behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengondisian dan pengondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku. Apa aja sih? Yang pertama ada karakteritis biografis dan demografis. Kemudian ada kemampuan intelektual dan fisik. Dan yang ketiga ada konsep diri dan harga diri. Dan yang terakhir ada kepribadian. Kemudian ada 3 aspek utama perilaku manusia. Yang pertama ada orang, lingkungan, dan waktu. Kemudian ada 4 jenis perilaku komunikasi. Nah, komunikasi ada jenis-jenisnya nih teman-teman. Yang pertama ada agresif, asertif, pasif, dan yang terakhir ada pasif agresif. Kemudian ada psikologi mempengaruhi perilaku manusia. Nah, psikologi itu bisa mempengaruhi perilaku manusia. Apa sih itu ya? Nah, dengerin ya. Psikologi mempelajari fenomena seperti persepsi, kognisi, emosi, kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal. Ya. Psikologi berusaha memahami peran perilaku manusia dalam dinamika sosial sambil memasukkan proses fisiologis dan neurologis dalam konsepsi fungsi mentalnya.
Kemudian ada 5 aspek utama kesehatan pribadi. Jadi kesehatan masing-masing seseorang itu ada utamanya. Yang pertama ada fisik, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual. Dan ada 2 jenis perilaku. Jadi perilaku itu ada jenis-jenisnya ya. Ada perilaku investasi efisiensi. Ada perilaku kebiasaan atau pembatasan. Nah, perilaku kebiasaan atau pembatasan yaitu jenis perilaku ini biasanya memerlukan keputusan yang tidak disadari dan rutinitas. Dan yang terakhir ada 4 fungsi perilaku. Jadi perilaku mempunyai fungsi nih teman-teman. Yang pertama yaitu ada stimulasi sensorik. Dan yang kedua ada melarikan diri. Dan yang ketiga ada akses ke perhatian. Dan yang terakhir ada akses fisik. Yeay. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sekali kalau ada tutur kata saya yang tidak mengenakan atau ada cara saya penyampaian materi saya itu tidak bagus atau tidak pas dengan materi sebenarnya. Saya mohon maaf, di sini saya masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya ya.